Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil final project kami, yaitu sistem informasi antrian pasien. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Khairul Rozak dengan NIM 20222411 dengan job desk database CRUD data admin dan juga pemanggilan antrian pasien. Kemudian kedua, saya sendiri yaitu Akvenver Albert dengan NIM 20222413 dengan job desk front end registrasi pasien, login, dan juga CRO di dokter. Kemudian untuk yang terakhir yaitu Ludiratisan dengan NIM 20222424 dengan job desk CRO di pasien. Selanjutnya saya akan memberi penjelasan singkat pada sistem kami, yaitu sistem informasi antrian pasien merupakan salah satu sistem yang dapat menunjang sebuah institusi kesehatan, khususnya dalam pendataan pasien. Di beberapa institusi, pasien harus menginput secara manual setiap pasien tersebut akan periksa ke sebuah klinik, sehingga membuat proses di saat pendaftaran kurang efektif. Dengan adanya teknologi sekarang, melihat adanya permasalahan di atas, kami membuat website untuk antrian pasien di sebuah apotek. Dengan adanya website ini, dapat memudahkan dalam pemanggilan pasien, pendataan pasien, dan juga pendaftaran pasien. Kemudian, untuk demo aplikasi dan juga pembahasan coding akan diawali oleh Saudara Rosa. Oke, terima kasih Mas Vero. Saya lanjutkan. Di sini saya menjelaskan tentang pemanggilan antrian pasien menggunakan suara, bisa menggunakan suara, dan juga data CRUD, data master. Data master ini nanti fungsinya untuk data untuk login admin gitu. Oke. Yang pertama saya menjelaskan tentang pendaftaran di halaman utama itu akan muncul panggilan nomor antrian. Kalau seandainya saya dipanggil di sini, nomor urut 1 di loket 1. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pemanggilan antrian-antrian selanjutnya. Jika nomor antrian yang di sini yang diklik adalah nomor antrian 1, maka untuk panggilan selanjutnya itu akan eh, menambah nomornya menjadi 2. Jadi nanti pemanggilannya antrian nomor 2 dan juga loketnya tergantung milih loket yang mana. Nah, ini untuk sedikit contoh fungsi pemanggilannya. Nah, untuk codingnya sendiri itu ada di sini. Yang pertama di sini kan ada halaman utama. Nah, di halaman utama ini fungsinya adalah indeks. Di indeks di sini untuk memanggil view dashboard ini itu ada di konten. Di konten yang mana konten adalah isinya adalah admin/home dan akan memanggil view yang ada di admin dashboard, kemudian akan memparsing variabel data. Variabel data adalah variabel yang berupa array yang di dalamnya ada konten dan dokter. Nah, di view ini, di admin dashboard akan nge-load view juga di layout top bar untuk load view yang bagian atas. Kemudian view akan memanggil load view lagi, dolar konten. Dolar konten ini dari mana? Dolar konten dari tadi. Karena ini udah ke parsing variabel datanya dan di dalamnya variabel data ada array konten, maka di sini saya panggil variabel dolar konten yang isinya adalah admin home. Admin home di sini artinya apa ya? Artinya itu file tempat di mana view itu disimpan. Nah, di sini nyimpannya adalah di admin home. Di view di file admin/home. Layout di Nah, di sini di home. Nah, di sini terdapat codingan-codingan view. Yang pertama adalah saya ngeload atau melooping variabel dolar dokter yang dari controller ini, dolar dokter, di mana dolar dokter ini memanggil model dari model mdokter, kemudian memanggil metode get doctor count. Nah, di model get doctor count ini, di model mdokter fungsi get doctor count ini itu memanggil query
select dari tabel data dokter, kemudian akan ngecount eh, atau menjumlahkan, terus dialiaskan ke jumlah antrian dari tabel data dokter. Kemudian direlasi atau dijoinkan ke nomor antrian dengan nomor antrian titik loket sama dengan data dokter titik loket dan di grup data dokter dot loketnya. Yang nanti hasil akhirnya adalah semua data yang ada di tabel dokter dan data yang ada di tabel nomor antrian akan muncul di view ini. Nah, akan muncul di view home. Nah, di sini karena di sini saya sudah for each atau melooping semua data-data yang sudah saya panggil di query tabel dokter tadi, kemudian saya uh, aliaskan ke variabel data, kemudian dipakai di sini dollar data spellistnya apa, loketnya loket berapa, itu bisa dilihat di tabel nomor antrian. Loket berapa, nomor berapa, kemudian ada di data dokter. Nama dokter, spellistnya, loketnya apa, alamatnya apa, nomor telepon. Nah, kalau fungsi untuk panggil antrian, kenapa bisa manggil suara video? Di sini saya memakai fungsi jQuery atau JavaScript. Nah, pertama, saat klik tombol panggil akan mengarah ke controller admin, metode panggil antrian, kemudian ada parameter data loket. Kemudian ada parameter data loket. Data loket ini sesuai yang ada di sini. Kalau di sini loketnya 1, berarti ya ID-nya 1, tergantung ID loketnya. Yang ada di sini tadi, loketnya 1, 2, 3. Nah, kita di admin panggilan antrian, di metode panggil antrian. Nah, ini untuk panggilan antrian. Di sini saya manggil cek antrian di model M antrian, kemudian ID loketnya berapa. Kita cek di model M antrian. Di model antrian dan metode cek nomor antrian, cek antrian di sini. Nah, ini akan memanggil atau select atau menampilkan semua data di tabel nomor antrian dan menampilkannya hasil dari maksimal data tersebut. Contoh, di sini nomor antriannya di tabel antrian, nomor antriannya di sini di loket 1 adalah nomor antriannya 1. Maka dengan query seperti ini, di sini query-nya pakai fungsi select max yang artinya fungsi untuk memanggil nilai maksimal dari data ini. Nilai maksimal data ini where loket, artinya loketnya loket apa? Loketnya 1. Berarti nilai maksimal dari loket ini adalah 1 nomornya. Nah, jadi nanti di sini kalau nomornya 2 berarti nilai maksimalnya 2. Dan kalau dipanggil antriannya di sini, panggil antrian. Nah, di sini bakal nomor urutnya saya tambah 1. Artinya ketika di sini dipanggil itu akan nambah 1. Nambah 1 lagi nomor antrian. Nah, untuk save datanya itu di mana? Save datanya itu ada di tabel insert antrian. Maaf, di nomor antrian ini. Jadi setiap saya manggil data ini, itu akan nge-insert atau save datanya di nomor antrian. Dan juga apa namanya, untuk antriannya bisa mengeluarkan suara itu ada di admin panggil antrian. Nah, di sini saya pakai jQuery. Di sini saya mendeklarasikan audionya mulai dari suara belnya, terus suara nomor urutnya, nomor urut 1, 2 gitu. Terus belasnya 11, 10, 100, 100. Jadi di sini saya untuk memakai suaranya bukan satu-satu, tapi secara itunya belasan, 11, terus puluhan gitu. Terus baru di for each. Jadi kalau ada nomor antrian yang belasan, 15, berarti nanti manggilnya 11 ini, audio 11. Kemudian 5-nya ini bakal dipanggil suara nomor 5. Nah, ini untuk pemanggilan nomor antriannya menggunakan suara.
dan disimpan di folder rekaman berupa ekstensinya WAV. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemanggilan nomor antriannya. Ini JavaScript-nya lumayan banyak. Kemudian untuk CRUD data masternya gunanya untuk admin bisa login atau enggak. Di sini ada tombol tambah data. Saya mencontohkan datanya, namanya Vero, username-nya 123. Terus passwordnya 123, klik tambah, maka di sini akan menambahkan data yang namanya Vero. Kemudian jika saya edit Vero 1, passwordnya nggak usah diubah, saya update, maka di sini juga akan mengupdate namanya username-nya. Kemudian jika saya hapus, datanya akan sukses terhapus. Nah, CRUD pertama saya akan menjelaskan tentang CRUD create tambah data. Nah, tambah data master tadi, data master. Nah, di sini pertama saya akan menunjukkan controllernya terlebih dahulu, admin master. Berarti ada di file admin, kemudian di method master. Method master. Nah, di sini method master. Pertama, di sini ada array. Arraynya isinya adalah master. Kemudian isinya dari array master itu terdapat pemanggilan sebuah modelnya mmaster. Kemudian manggil method getAll. Nah, method getAll ini kita coba panggil panggil model mmasternya. Kemudian method getAll. Nah, getAll di sini akan mengembalikan nilai, di mana nilai itu akan dikembalikan sesuai query ini. Ini query untuk get seluruh data yang ada pada tabel login. Kemudian saya buat resultnya atau nilainya, kembaliannya, return-nya berupa result. Artinya return-nya berupa array. Nah, jadi untuk data ini, nilai dari array data master ini adalah select semua data yang ada di tabel master. Nah, kemudian kontennya adalah di mana letak view-nya itu ada di admin, master, dan data master. Kita coba di data master. Nah, sama kayak tadi, di sini saya juga melakukan perulangan $master. $master ini dari controller ini tadi, yang udah manggil model master dan select atau memanggil semua datanya, kemudian dijadikan objek master. Nah, baru di sini kita bisa pakai data $master ini atau variabel $master ini. Kurang lebih seperti itu untuk select datanya. Nah, kemudian untuk edit data ini linknya adalah di admin edit master. Di admin edit master ini sebelumnya di kontrolnya terlebih dahulu. Edit master ini akan menerima parameter berupa satu buah parameter yaitu ID. Di mana ID nanti akan ditampung di model mmaster dengan metode getById, kemudian ada parameter $ID. Artinya, metode yang ada di model mmaster ini akan menerima parameter $ID. Kita lihat di mmaster getById. Nah, di sini return juga sama kayak codingan yang getAll, cuman di sini ada getWhere. GetWhere artinya di mana where di mana ID sama dengan $ID. ID adalah ID yang kita dapatkan ketika kita mengeklik update di sini. Nah, ini kan udah dapat ID-nya 1, berarti yang akan kita ubah nanti adalah ID master yang ID-nya 1. Kemudian row artinya hanya akan mengambil satu buah objek saja. Kalau result artinya kita akan mengambil array di dalam model itu. Nah, untuk edit master ini tadi ngambil semua data berdasarkan ID-nya, kemudian akan di-load di view ini akan di-load di admin master edit data master. Kita coba cek edit data master. Nah, di edit data master ini value-nya kita udah bisa ngambil nih $master ini. $master ini itu dari yang udah kita buat tadi di sini $master. Array-nya udah kita buat di sini.
yang dia mengambil data dari model get by ID. Kita bisa pakai di sini. Nah, untuk update-nya, fungsi update data di database-nya, action dari form input ini, dari form edit ini ada di admin update master, di metode update master. Nah, update master ini dia akan menerima ID master dari inputan post yang di sini saya buat hidden biar tidak kelihatan ID-nya dengan name ID master, kemudian value-nya adalah ID dari master itu sendiri. Nah, terus kemudian saya tampung di dalam variabel ID. Saya juga buat variabel data yang isinya adalah beberapa array username dan password yang isinya value-nya berupa isian dari inputan yang sebelumnya sudah di input ini, yang ada di value ini dengan name, username, kemudian password juga password. Kemudian jika passwordnya kosong atau tidak diisi, maka yang diupdate hanyalah kolom username. Jika input passwordnya ini diisi atau pas update input passwordnya diisi, maka yang diupdate adalah dia mengambil $data. $data ini dari variabel yang ada di atasnya ini dengan metode update yang ada di model mmaster. Kita coba cek di model mmaster dengan metode update. Nah, query untuk update dia akan update table yang namanya login. Terus yang mau diupdate apa aja? Yang diupdate adalah $data. $data ini adalah sebuah parameter yang udah dikirim dari controllernya ini, $data. Kemudian ada dua parameter di sini, $data dan juga $ID-nya yang akan ditampung di model di method yang namanya update. Jadi update ini mempunyai dua parameter, $data dan ID yang nantinya bakal digunakan untuk ngeset atau nge-query di sini $datanya apa aja yang akan diubah, kemudian where ID-nya apa yang akan diubah. Untuk selanjutnya, ini untuk update. Untuk selanjutnya adalah fungsi untuk delete data, hapus data. Nah, pertama untuk hapus data, ketika diklik maka akan mengarah ke admin, kemudian delete master, metode delete master. Kita coba cek metode yang namanya delete master. Nah, sama seperti kayak update tadi, si metode delete master ini mempunyai satu parameter yang namanya $ID. Artinya, metode ini akan menampung $ID yang sudah dikirim oleh si URL ini. Di sini kan ada master ID. Nah, ketika dia dipanggil, maka si controller ini akan menampung di fungsi delete master di $ID ini. Kemudian saya panggil model mmaster, kemudian metodenya adalah delete dan juga dia ngirim parameter ID. Kita cek di model mmaster dengan metode delete. Nah, di sini dia tadi di control dia udah ngirim dan di model ini dia akan menampungnya. Kemudian ada query untuk delete data. Yang pertama adalah where ID, ID mana yang akan di delete. ID yang udah kita tentukan tadi di controller. Kemudian table apa yang akan di delete, yaitu table login. Itu adalah CRUD, fungsi CRUD yang udah saya buat dan pemanggilan nomor antrian di sini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Vero. Terima kasih. Terima kasih Mas Rosak atas waktunya. Kemudian saya akan menjelaskan dari form registrasi pasien yang di front end. Setelah data kita isi nanti, kemudian klik daftar, misal dengan Vero, tanggal Sukoharjo dengan tanggal 29 bulan 8 tahun 1999 dengan umur 21 dengan jenis kelamin laki-laki, kemudian alamat Sukoharjo, kemudian pekerjaan mahasiswa dengan nama orang tua Harjono, telepon wajib dengan keterangan sakit.
Setelah itu data akan masuk ke dalam database. Kemudian ini untuk login admin dengan username admin kemudian password 123 yang akan ke redirect dengan munculnya dashboard admin. Untuk codingnya akan saya jelaskan. Dari view login kita akan mengirimkan username dan juga password dengan controller auth. Untuk index sendiri akan memanggil view login yang akan muncul dengan form login tadi. Kemudian untuk proses login itu mengirimkan array yang berisikan data username, kemudian mengirimkan $password, parameter password dengan berisikan data password, kemudian dengan parameter where yang berisikan array username dan juga password yang akan terinskripsi MD5. Kemudian untuk cek akan menjalankan model auth, kemudian metode login dengan parameter di mana yang akan memanggil satu baris fungsi saja. Kemudian jika parameter cek lebih dari 0, maka session yang berisi username dan status login akan redirect ke dashboard admin. Apabila kondisi di atas salah, akan muncul username dan password salah. Kemudian untuk data dokter, ini untuk input data dokter itu misalkan Yosi dengan spesialis paru-paru dengan alamat Jogja dan nomor telepon. Apabila data berhasil dimasukkan, akan muncul sebuah validasi, yaitu sukses, data berhasil disimpan di database. Ini akan menggunakan view input data dokter dengan mengirimkan data-data ini dengan metode push dengan kontrol di admin store dokter. Kemudian untuk kontrolernya yaitu di admin store dokter. Untuk function store dokter sendiri akan berisi parameter data yang berupa array dengan data yaitu nama dokter, kemudian spesialis, alamat dan juga nomor telepon dengan menginputkan atau mengirimkan data dengan nama dokter, spesialis, alamat dan juga nomor telepon tadi. Apabila sukses menggunakan session flash data yang akan muncul sukses data berhasil disimpan di database, kemudian akan ke redirect admin atau dokter. Kemudian untuk store dokter sendiri jika menggunakan model dokter dengan metode Jeff dengan parameter $data, yaitu di model dokter mdokter dengan menggunakan metode shift dan akan menggunakan fungsi insert dengan data yang akan masuk ke tabel data dokter. Kemudian untuk edit sendiri akan memanggil sebuah ID, yaitu dengan menggunakan model dokter menggunakan function getById, di mana parameter ID akan mengembalikan sebuah data dari ke database menggunakan function getWhere pada tabel data dokter yang akan memanggil sebuah nomor dengan parameter ID yang akan memanggil satu buah baris saja dengan menggunakan controller dokter edit dokter yang berisikan parameter data. Untuk array konten dapat diakses melalui admin dokter edit _data_dokter.
admin ini dengan array dengan parameter ID dengan berisikan array nomor. Kemudian untuk edit, klik edit akan memanggil sebuah ID dari dokter itu sendiri dengan menggunakan function edit dokter dengan parameter ID yang berisikan parameter $data, berisikan array content. Ini akan memanggil dari admin edit data dokter HP. Ini untuk view. Apabila klik edit tadi dipanggil, akan muncul sebuah view dengan coding seperti ini. Kemudian apabila ini diedit Khairul, kemudian diklik update, akan muncul pesan sukses data berhasil disimpan database dengan coding yaitu admin dokter update dokter dengan menggunakan parameter ID yang berisikan nomor. Kemudian akan dijalankan proses input dengan menggunakan metode post yang berisikan ID dokter. Kemudian untuk parameter data sendiri yang berisikan array nama dokter, spesialis, alamat, juga nomor telepon, akan menggunakan metode post yang sama. Kemudian akan menjalankan dokter ini sebagai model dengan menggunakan metode update yang berisikan parameter $data dan juga $ID. Apabila data berhasil disimpan, akan memunculkan sebuah pesan yaitu data berhasil disimpan di database dan akan redirect ke view admin/dokter. Untuk model sendiri menggunakan dokter, kemudian menggunakan function update dengan parameter data dan juga parameter $ID yang akan menjalankan fungsi untuk mengupdate database yang data-datanya tadi akan masuk ke tabel data dokter dengan parameter data dan juga $ID. Kemudian untuk delete, kita klik hapus. Apabila data berhasil dihapus, akan muncul pesan sukses data berhasil dihapus dengan menggunakan coding apabila button hapus tadi diklik menggunakan controller di admin, kemudian dokter, dan juga menggunakan delete dokter dengan menggunakan function delete dokter dengan parameter $ID yang akan menjalankan fungsi pada model dokter, kemudian delete metode delete berdasarkan parameter ID. Apabila proses ini berhasil dijalankan, akan muncul sukses data berhasil dihapus yang akan meredirect ke halaman admin/dokter dengan menggunakan model yaitu dokter, itu menggunakan function delete dengan parameter ID di mana menggunakan array nomor dengan parameter $ID dan juga akan menggunakan fungsi delete pada tabel data dokter. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh saudara Ludira. Terima kasih Mas Bro untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan di data pasien. Jarudanya ini saya coba input data pasien. Nama pasien misalkan Vero, tempat lahir Teguharjo. Ini untuk tanggalnya tanggal 17 umur 21, jenis kelamin laki, nama Sukoharjo. Pekerjaan mahasiswa.
Orang tua selamat, berapa kita asalkan isi aja. Keterangan sakit pilek. Ini untuk username-nya, ini username admin. Kita simpan. Nah, muncul kemudian sukses, data berhasil disimpan. Kemudian saya coba edit Vero, misal namanya saya tambah Vero Albar, dan saya update. Ini udah berubah Vero Albar, dan kemudian saya hapus. Di sini juga ada keterangan data berhasil dihapus. Untuk codingannya, CRUD-nya di sini aplikasi pasien. Untuk tambah pasien sendiri di sini data konten sama dengan admin pasien. Di sini datanya menload view, menampilkan ke dashboard. Kemudian ini ada store pasien. Store pasien data arraynya, namanya untuk isi arraynya ada nama dokter. Kemudian diinputkan menggunakan metode post nama underscore dokter, dan ada spesialis, alamat, nomor telepon. Kemudian datanya dipindah ke M dokter, kemudian disimpan datanya. Setelah itu akan muncul data berhasil disimpan. Kemudian setelah berhasil disimpan, dia akan kembali ke admin dokter. Untuk edit pasien menggunakan $ID. Dia mengambil ID dari data konten dokter, this M dokter get by ID, dan load view-nya ke admin dashboard. Untuk update pasien, di sini diambil dari ID juga, nomor ID diinput dengan metode post ID dokter, nama arraynya sama tadi, nama dokter, spesialis, alamat, nomor telepon. Ini update sama dengan store pasien tadi. Untuk delete juga sama, this M dokter delete session set flash data. Kemudian dia kembali ke halaman dokter. Kemudian untuk modelnya, model pasien di sini kalau mengambil data pasien menggunakan $nama. This database like nama pasien seperti yang dicari apa, dan $nama boot, keduanya akan dimasukkan ke data pasien. Ya, juga menggunakan get all untuk mengambil data semuanya, get dari data semua pasien. Save $data dimasukkan ke data pasien. Get by ID juga get where, dimana data pasien nomor sama dengan ID. Data pasien diambil dari ID-nya yang dicari tadi. Kemudian untuk update diambil dari data dan ID, kemudian diupdate ke data pasien. Kalau untuk delete digunakan $ID where database-nya dimana nomor ID yang dihapus dari tabel data pasien. Kemudian untuk view, sini ada view data pasiennya. Data pasien di sini menggunakan perulangan, karena untuk menampilkan pasiennya kan lebih dari satu biasanya, jadi diinisialisasi pasien S, pasiens. Kemudian untuk edit data, ini view edit data menggunakan metode post, lalu pasien menggunakan nomor. Kemudian ini view untuk update data atau tambah pasien menggunakan metode post juga, admin ke store pasien tadi dimasukkan ke sebelumnya. Sementara itu penjelasan CRUD pasien dari saya kembalikan ke Mas Vero. Demikian penjelasan dari kelompok kami.
Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.